Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada sore hari ini ditemani dengan rintik-rintik hujan ya. Nah, di hari Jumat sore ini ya, ini saya mau kasih teman-teman video ya, video edukasi, dimana kali ini adalah tentang pembruningan ya, atau pemangkasan pembuahan anggur. Jadi mungkin kalau teman-teman yang baru tanam anggur itu masih suka ragu ya dalam melakukan pruning atau melakukan yang namanya pemangkasan pembuahan pada pohon anggur. Nah, ini walaupun saya nggak record cara motongnya ya, tapi ini pasti kalau teman-teman ngikutin video ini pasti akan paham ya. Jadi di pemangkasan kali ini niatnya saya memang mau melakukan edukasi ya, terutama buat teman-teman yang baru mulai membuahkan anggur dan masih ragu atau masih takut dalam melakukan pemangkasan. Karena memang di video kali ini tujuannya memang seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk mengedukasi. Jadi untuk cara pruning anggur buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur, ini sebenarnya ada salah satu cara yang bisa teman-teman gunakan ya, agar teman-teman tidak ragu lagi dalam melakukan pruning ya. Ya, jadi teman-teman kalau kita melakukan pruning itu biasanya kan yang bikin ragu itu kan jenis ini di boot berapa ya, jenis A atau B, C itu di boot berapa atau di mata tunas berapa. Itu yang suka bikin bingung. Dan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan setelah nonton video ini nggak bingung lagi tentang pempruningan ya. Jadi untuk semua jenis anggur ya, ini mungkin bisa dikatakan semua jenis atau banyak jenis anggur ya, ini teman-teman sebenarnya dalam boot anggur itu ya, terutama jenis-jenis yang mudah berbuah aja ya, ini mengenal yang namanya boot potensial atau boot yang memang berpotensi membawa buah lebih besar daripada yang tidak. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini. Ini saya potong Heliodor ini di boot yang sangat bulat sekali ya, bulat dan besar ya. Nah, teman-teman lihat. Kalau kita bandingkan dari boot yang bawah ya, bawahnya jauh lebih lancip ya dan lebih kecil. Nah, teman-teman lihat. Walaupun nggak kecil-kecil banget, tapi saya memang potong ini memang nggak hitung-hitungan di boot berapa ya. Saya hanya mencari boot potensial ya. Dan saya juga pecahkan ada 4 boot teratas ya, yang sangat gemuk-gemuk sekali. Intinya boot yang gemuk dan bulat ya, itu merupakan salah satu bisa dikatakan boot yang berpotensi membawa bunga jauh lebih besar dibandingkan dengan boot yang lancip dan kecil. Nah, itu memang terjadi di mungkin kebanyakan anggur itu seperti itu ya. Itu kalau mau main yang paling aman memang seperti itu. Nah, walaupun teman-teman untuk Heliodor ini memang tidak harus berpatokan seperti ini bulat besar ya, karena jenis Heliodor ini sering saya review juga, ini anggur yang sangat mudah berbuah, bahkan kategori ini senggol gunting ini bisa membawa bunga, atau iya betul, asal kena gunting aja pasti berbunga. Bahkan kalau di Excel break ya, di atas-atas itu ya, itu walaupun fase vegetatif atau fase pertumbuhan ini juga selalu berbunga. Nah, tapi ini edukasi untuk teman-teman ya. Kalau misalnya jenis apa juga kalau ragu, mungkin ini bisa jadi patokan ya. Carilah boot yang besar dan potensial. Ini untuk pertama kali membuahkan itu jauh-jauh lebih aman atau lebih berpotensi atau berpeluang membawa klaster bunga, dan juga bunganya pun bisa besar. Nah, karena memang di boot yang ini bisa dikatakan boot yang generatif ya, atau boot yang memang berpotensi membawa buah. Nah, ini contoh aja di sini. Kemudian di banyak tersier juga sama ya. Karena memang di pembuahan kali ini saya memang niatnya mau mengedukasi, jadi saya bukan nggak berani potong pendek ya di varian Heliodor ini. Bahkan di boot pendek pun ya, seperti ini, boot
seperti ini juga berpotensi membawa buah ya kalau ini Heliodor. Jadi bukan saya nggak berani motong pendek ya, karena memang di video ini sudah saya jelaskan di awal tadi, memang saya berniat untuk melakukan edukasi atau pembelajaran tentang pruning atau pangkas pembuahan anggur yang memang suka membuat bingung ya, atau membuat ragu. Nah, yang di banyak tersier ini memang saya terapkan itu, jadi saya nggak hitung-hitungan ini di boot berapa. Yang penting saya cari memang boot yang berpotensi atau berpeluang besar membawa klaster buah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ini saya jelaskan dulu videonya, bisa teman-teman lihat ya. Tuh, seperti tadi pembandingnya, yang di bawah kecil ya. Jadi saya nggak hitung-hitungan di boot berapa, yang penting itu saya cari boot yang memang besar ya. Itu saya juga niatnya juga saya pecahkan bukan 1-2 boot aja, tapi ada 1, 2, 3 ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 juga. Nah, tuh, pokoknya semuanya itu saya memang cari boot yang memang lebih besar dibanding boot yang lain ya. Intinya seperti yang saya jelaskan tadi juga ya. Jadi ini bukan saya tidak berani potong pendek, ini hanyalah memang kalau teman-teman ragu melakukan pemangkasan atau pruning pada pohon anggur, memang cara ini itu bisa teman-teman lakukan ya. Itu memang hal yang bisa atau bisa menjadi kita lebih yakin dalam melakukan pruning anggur. Jadi pruning anggur dilakukan di cabang tersier teman-teman ya. Nah, itu primer, sekunder, tersier. Tersiernya ini adalah hasil foundation pruning ya. Awalnya dari tunas air dan ada yang dari boot juga. Nah, ini setelah panjang dilakukan pruning, pembuahan lagi. Berarti ini pembuahan ketiga ya. Jadi 2 kali sudah istirahat ya. Karena memang saya kasihan usianya memang belum terlalu lama ini anggur ini. Jadi kemarin sudah 2 kali saya putuskan untuk istirahat, kalian foundation pruning ya. Nah, di pembuahan ketiga ini mudah-mudahan buahnya jauh lebih bagus ya setelah istirahat juga. Ya intinya kalau teman-teman ragu, pilihlah boot yang potensial. Dan kalau memang teman-teman misalnya tanamnya di pot dan juga mau dilakukan pruning yang pendek ya, ini bisa dilakukan seperti ini ya. Nah, tapi ini dilakukan stres air dulu ya, seperti yang saya jelaskan di video kemarin. Ini ada jenis Veles teman-teman. Veles ini saya lakukan stres air kurang lebih 20 harian, nggak saya siram sama sekali sampai kering kerontang ya, benar-benar sampai kering ya. Ini hanya beberapa boot saja. Teman-teman lihat nih pohonnya seperti itu. Nah, cuma ada beberapa tersier aja, 1, 2, 3 ya, dan 4 ya. Dan yang 2 ini membawa klaster bunga yang jumbo ya. Ini saya lakukan pruning itu di boot sangat pendek ya, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini hasil buahnya. Memang klasternya jumbo ya, cukup jumbo kalau Veles ini. Nah, ini pun mungkin kalau dilakukan potong pendek seperti ini memang harus hati-hati ya. Mungkin jenis atau varietas juga mempengaruhi hasilnya. Kalau Veles ini memang terkenal genja ya. Jadi saya stres air, saya potong di boot 4. Ini mau ya. Nah, teman-teman lihat temannya juga udah nggak ada. Jadi mungkin ini nanti saya belokkan ke lingkaran ini ke sini. Ini juga saya belokkan ke lingkaran ini ke sini ya. Kemudian ini yang nggak bawa bunga ini ke sini. Ya, nanti bisa dilakukan pembuahan berikutnya itu nanti kita atur lagi coba seperti apa ya. Tempatnya juga kecil juga, jadi saya rasa nggak masalah. Ini juga bawa buah atau bunga, tapi nggak terlalu besar ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jangan ragu ya kalau melakukan pruning. Mungkin kalau dilakukan pruning pendek, syaratnya mungkin harus dilakukan stres air dulu ya. Karena memang penting sekali kalau dilakukan stres air ya, untuk menarik generatifnya jauh ke boot yang lebih pendek ya. Jadi akan lebih bisa berhasil. Tapi mungkin kalau di boot pendek seperti ini memang varietas menentukan ya. Yang ada yang susah juga. Bahkan yang genja seperti
tamaki juga waktu itu saya jelaskan ya, ini tidak dilakukan stres air, di but-but sedang juga menjadikan buahnya tidak terlalu banyak. Nah, tamaki ya, pokoknya nggak terlalu banyak. Nah, mungkin itu aja ya video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat ya, terutama buat teman-teman yang baru mulai belajar menanam anggur. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.